begini Ustadz, saya dan suami sudah berumah tangga lumayan lama. Qadarullah belum diamanahi keturunan. Dan itu tidak mudah. Banyak banget omongan dari kanan kiri teman-teman gitu ya, dan terutama keluarga suami gitu ya, dari mertua dan ipar. Sementara sebetulnya masalah atau salah satu penyebabnya itu ya, selain memang Allah belum mempercayakan kami, adalah dari pihak suami gitu ya. Tapi suami tidak menceritakan hal itu kepada keluarganya. Jadi keluarganya itu menganggap penyebab belum hamilnya saya adalah karena saya gitu. Dan itu lumayan berat Ustadz gitu ya. Perlu kesabaran yang luar biasa untuk bisa menerima kenyataan ini. Betul, menerima kenyataan ini dan menanggapi omongan-omongan yang tidak enak itu terhadap saya. Sangat menyakitkan sekali itu Bu ya. Ya gitu kan, sebagai perempuan juga tidak mau atau dikatakan sebagai seseorang yang mandul gitu ya. Mungkin hanya beberapa yang memang bisa mendukung saya gitu ya. Tapi tidak semuanya kan, masih lebih banyak yang mencemooh, mencibir dan sebagainya gitu. Dan apa yang bisa saya lakukan agar saya lebih ikhlas lagi terhadap ujian ini, karena saya yakin ini adalah ujian. Sementara untuk tempat curhat saya juga tidak ada, saya tidak berani curhat ke keluarga saya karena menurut saya ini adalah aib suami saya gitu ya. Ya pengennya suami saya menceritakan itu kepada keluarganya gitu kan. Jadi seperti itu Ustadz, pertanyaannya sekali lagi, apa yang harus saya lakukan untuk bisa ikhlas menjalani ujian ini gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang beriman itu ujiannya berat, betul? Kenapa Allah menguji kita dengan ujian yang berat? Karena Allah tahu hati dan tubuh kita kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa ibu belum diizinkan mendapatkan keturunan? Karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk ibu, di balik sesuatu yang menurut ibu ini kondisi yang sangat sulit, betul? Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka mohon maaf ibu, jangan berkecil hati. Jangan ibu merasa Allah nggak sayang sama ibu. Jangan merasa Allah tidak mencintai ibu karena Allah belum memberikan keturunan sama ibu. Jangan. Boleh jadi itu adalah cara Allah mencintai ibu, karena Allah ingin ibu mendapatkan pahala dengan sabarnya ibu ketika ibu belum dikasih keturunan dalam rumah tangga ibu. Betul? Mohon maaf, kami yang berumah tangga yang sudah dikasih keturunan, belum tentu kami ini masuk surga ketika kami belum bisa jadi ayah yang ibu yang baik. Betul tidak? Maka ibu jangan iri sama orang-orang yang sudah dikasih keturunan. Tidak ada jaminan juga bahwa yang dikasih keturunan itu bisa masuk surga. Belum tentu. Boleh jadi kita dikasih keturunan tapi kita belum jadi ibu dan ayah yang baik. Boleh jadi itu yang menghambat kita masuk ke dalam surga. Betul? Boleh jadi ibu yang sabar, yang belum dikasih keturunan tapi hatinya ridha, hatinya menerima, hatinya sabar dengan semua yang ibu dapatkan. Boleh jadi ibu lebih ringan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin. Dibanding kita yang mendapatkan keturunan. Betul? Maka mohon maaf, yang punya keturunan juga jangan bangga diri, jangan sombong. Itu amanah dari Allah. Betul?
Itu titipan dari Allah. Sudahkah kita menjadi ibu yang baik? Sudahkah kita jadi ayah yang baik? Boleh jadi itu yang akan menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, bagi orang beriman itu semua keadaan baik. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusan orang beriman itu semuanya baik. Dikasih nikmat dia bersyukur, betul? Karena itu baik. Dikasih ujian dia bersabar, karena itu juga baik. Percayalah, akan ada kebaikan yang Allah titipkan dari semua ujian yang Allah hadirkan. Setuju atau tidak? Setuju. Maka untukmu yang sedang diuji, untuk kita yang sedang diuji, jangan patah hati, jangan putus asa. Rahmat Allah lebih besar daripada ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita. Betul? Mulai hari ini ibu juga tenang saja. Jangan terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul? Akan selalu ada saja orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kita udah berbuat baik saja, masih ada orang yang gak baik sama kita. Tugas kita bukan nyenengin manusia, tugas kita nyenengin Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Mudah-mudahan ibu tetap sabar, tetap kuat, ridho